Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, silahkan ketua kelas memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, saya absen dulu ya. Anissa Arahma, Hadir. Ulia Karima. Hadir. Oke, hadir semua ya hari ini. Iya. Nah, hari ini kita mempelajari tentang apa? Persamaan eksponen. Nah, ya. Minggu lalu kita telah mempelajari sifat-sifat eksponen dan fungsi grafik ya. Oke, untuk sifat eksponensial, ada yang masih ingat? Saya, Bu. Oke, silahkan. Langsung baca. Oke, jadi yang pertama, sifat eksponen. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Selanjutnya A pangkat M per A pangkat M sama dengan A pangkat M min N. Selanjutnya A pangkat 0 sama dengan 1. Lalu A pangkat 1 sama dengan A. Selanjutnya A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Lalu A pangkat M tutup kurung pangkat N sama dengan A pangkat M dikali N. Selanjutnya A pangkat M kali B pangkat N tutup kurung pangkat P sama dengan A pangkat MP dikali B pangkat MP. Lalu A pangkat M per A pangkat N tutup kurung pangkat P sama dengan A pangkat MP per A pangkat MP. Sudah. Oke, terima kasih. Ada yang ditanyakan lagi untuk sifat-sifat eksponen? Tidak. Untuk sifat eksponensial, masih ingat ya? Ya. Oke, kalau grafik fungsi eksponensial, ada berapa? Ada dua macam, Bu. Apa saja? Grafik fungsi eksponen dengan A lebih dari 1 merupakan grafik fungsi yang monoton naik. Dan yang kedua, grafik fungsi eksponen dengan 0 kurang dari A kurang dari 1 merupakan grafik fungsi yang monoton turun. Oke, jadi ada dua macam ya. Dengan ada yang naik, ada yang turun. Oke. Hari ini kita mempelajari tentang persamaan eksponensial. Nah, untuk apa sih kita mempelajari persamaan eksponensial? Ada yang tahu? Belum, Bu. Oke, jadi kita dapat memprediksi jumlah tumbuhan penduduk, kemudian memprediksi pertumbuhan bakteri. Jadi kita dapat memprediksi itu dengan perhitungan persamaan eksponensial. Oke, sekarang saya bagi kelompok ya, satu kelompok 2 orang, Anissa, satu kelompok dengan Ulia. Kemudian kalian berkumpul satu kelompok mengerjakan lembar kerja yang telah saya berikan tadi. Nah, sebelumnya saya jelaskan sedikit mengenai persamaan eksponensial. Jadi persamaan eksponensial adalah persamaan yang pangkatnya mengandung variabel dan tidak menutup kemungkinan bilangan pokoknya juga mengandung variabel. Oke, kita tuliskan. Persamaan yang pangkatnya mengandung variabel dan tidak menutup kemungkinan bilangan pokoknya juga mengandung variabel. Nah, ketika A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1, kemudian B lebih besar dari 0, B tidak sama dengan 1, dan fx, gx, dan hx, maka penyelesaian eksponensial dapat ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, A pangkat fx sama dengan A pangkat k. Jadi yang pertama, A pangkat fx sama dengan A pangkat k. Nah, di sini basisnya sama, tetapi pangkatnya berbeda. Pangkat yang satu mengandung variabel x, pangkat yang satunya tidak mengandung variabel. Jadi fx sama dengan k. Kemudian yang kedua ada
A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Kita tuliskan yang kedua, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Di sini basisnya sama. Kemudian pangkatnya juga sama-sama mengandung variabel x, tetapi berbeda. Yang satu pangkat gx, yang satunya pangkat fx. Ketika memenuhi syarat A tidak sama dengan 1 dan A lebih besar dari 0, maka di sini fx sama dengan gx. Kemudian yang ketiga A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Di sini basisnya berbeda, basisnya A dan B. Namun variabelnya sama-sama fx. Nah, di sini ada beberapa kemungkinan. Ketika dipangkatkan 0, ini bisa sama kan, basisnya kan berbeda. Basis berapapun ketika dipangkatkan 0, hasilnya akan sama, yaitu 1. Oke. Kemudian yang keempat fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Nah, di sini basisnya mengandung variabel x dan pangkatnya juga mengandung variabel x. Nah, di sini basisnya itu berbeda, tetapi pangkatnya sama. Nah, gimana? Di sini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, ketika basis dianggap sama ketika fx itu sama dengan gx. Yang kedua, basisnya tidak sama. Fx tidak sama dengan gx. Nah, gimana bisa sama? Ya, caranya dengan memangkatkan 0. Jadi hx-nya sama dengan 0. Nah, kalau pangkatnya 0, berarti basisnya tidak boleh 0. Karena kalau 0 pangkat 0, nanti itu tidak tentu hasilnya. Nah, yang ketiga, ini kita misalkan dulu. Misalkan min 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2. Jadi kalau min 2 pangkat 2 hasilnya 4. Ketika 2 pangkat 2 hasilnya 4. Jadi 4 sama dengan 4. Nah, ketika min 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3. Benar apa tidak? Kalau min 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3. Berbeda ya. Jadi di sini kita dapat menyimpulkan bahwa fx sama dengan min gx ketika hx itu genap. Nah, kemudian yang terakhir itu kebalikannya dari yang keempat tadi. Kalau yang keempat tadi kan fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Jadi kalau yang keempat tadi kan basisnya berbeda tetapi pangkatnya sama. Nah, kalau yang kelima ini basisnya sama tetapi pangkatnya yang berbeda. Dan di sini variabelnya itu ada pada basis dan ada pada pangkatnya juga. Oke, kita tuliskan. Yang kelima, hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Oke, kalau seperti ini kemungkinannya seperti apa? Oke, kita selesaikan satu persatu. Yang pertama, ketika basisnya sama. Pangkatnya
Ketika basisnya sama, pangkatnya sama, maka hasilnya juga akan sama. Yang kedua, ketika basisnya bernilai 1, jadi Hx sama dengan 1. Ketika basisnya 1 dikalikan jika basisnya 1 dipangkatkan berapapun, hasilnya akan tetap 1. Oke, kemudian yang ketiga, ketika basisnya sama dengan 0, jadi Hx sama dengan 0. Di sini syaratnya tidak boleh pangkat negatif dan tidak boleh pangkat 0. Jadi dapat disimpulkan kalau basisnya 0, maka pangkatnya harus positif 1, 2, 3. Kemudian yang keempat, ketika min 1 dipangkatkan 5, apakah sama dengan min 1 pangkat 3? Halo, jadi gimana? Kalau min 1 pangkat 5, apakah sama dengan min 1 pangkat 3? Tidak. Sama ya. 3 kan sama-sama ganjil. Jadi hasilnya sama kan, min 1. Iya. Oke, kemungkinan yang kedua, ketika min 1 dipangkatkan 2, apakah sama dengan min 1 dipangkatkan 4? Sama. Oke, sama ya. Yang ketiga, ketika min 1 dipangkatkan 3, apakah sama dengan min 1 dipangkatkan 2? Tidak. Ya, benar sekali. Jadi nggak sama ya di sini. Apakah ganjil genap seperti itu patokannya? Ya, jadi di sini kita dapat simpulkan di mana bisa sama ketika pangkatnya sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Oke, kalau seperti itu silahkan berkumpul di kelompoknya yang sudah saya bagi tadi. Satu kelompok 2 orang, Anissa satu kelompok dengan Ar-Rahma, mengerjakan lembar kerja yang sudah saya berikan. Saya kasih waktu 20 menit. Jika ada yang masih bingung bisa ditanyakan. Oke? Iya. Ini apa? Ini bacanya apa? Ini ini per 0. Oh, jadi ini benar ya, Bu? Coba dulu gimana? Ya kok ini stabilo gitu? Ini poin penting, jadi saya tandai agar kalian bisa. Oh iya. Kenapa kok ini jadi 32 dan ini 0? Karena ini dipindah ruas ya, kan ini inginnya memfaktorkan. Gimana bisa difaktorkan? Kan dengan cara memindahkan ruas dan bersisa 0. Bagaimana, sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Oke, perwakilan dari kelompok mempresentasikan ke depan ya. Oke, dari kelompok pertama silahkan. Saya tunjuk Anissa. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Misalkan pertumbuhan bakteri dinyatakan dalam fungsi fx sama dengan 12 kali 2x. Fx sama dengan 12 dikali 2 pangkat x min 2 pangkat 2x. Jadi apabila saya ingin hasilnya 32, saya tulis menjadi 12 kali 2 pangkat x min 2 pangkat 2x sama dengan 32. Jadi 32-nya langsung saya sama dengankan. Maka dapat juga ditulis sebagai 2 pangkat 2x min 12 dikali 2 pangkat x plus 32 sama dengan 0. 32-nya saya pindah ke ruas kiri agar dapat mencari akar-akarnya. Jadi misalkan 2 pangkat x sama dengan a, maka kesimpulannya dapat ditulis a kuadrat min 12a plus 32 sama dengan 0.
Jadi dari sini kita sudah dapat mencari akar-akarnya, yaitu A-8 dikali A-4 sama dengan 0. Di sini sudah ada dua faktornya, yaitu A-8 sama dengan 0, A-nya sama dengan 8, atau A-4 sama dengan 0, A-nya sama dengan 4. Karena berpindah ke ruas kanan jadi positif. Jadi untuk A sama dengan 8, kita dapat menentukan X-nya, yaitu 2 pangkat X sama dengan 8, 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3. 8 adalah faktor dari 2 pangkat 3, maka X-nya adalah 3. Untuk A sama dengan 4, 2 pangkat X sama dengan 4, 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 2, X-nya adalah 2. Jadi akar-akarnya sudah ketemu, maka hasilnya adalah, himpunannya adalah 2,3. Selesai. Oke, dari presentasi kali ini apakah sudah paham semuanya? Belum, Bu. Yang mana? Itu ada sama 12 kali 2 pangkat X min 2 pangkat 2X sama dengan 32. Ya. Lalu di bawahnya kan itu pindah ke ruas kiri, kenapa masih positif? Oh, yang ini ya, yang 12 Ya, kali yang 2 itu. pangkat X min 2 pangkat 2X sama dengan 32. Ya. Nah, jadi kenapa kok ini masih positif? Karena ini bukan dipindah ke ruas kiri, tetapi yang ada di ruas kiri dipindahkan ke ruas kanan. Sehingga yang 12 awalnya positif dipindah jadinya negatif kan? Oke, jadi tadi bukan dari ruas kanan yang dipindah ke kiri, tapi dari ruas kiri yang dipindahkan ke ruas kanan. Atau kalau konsep aljabarnya ini sama-sama dikurangi. Jadi 32 dikurangin 12 kali 2 pangkat X, kemudian ditambah dengan 2 pangkat 2X, gitu ya? Iya, iya. Oke, yang lain ada yang ditanyakan? Itu, Bu, yang A sama dengan 8, di bawahnya kenapa bisa jadi 2 pangkat X sama dengan 8? Nah, di atas tadi kan kita memisalkan, misal 2 pangkat X itu sama dengan A. Jadi kenapa kok A-nya sama dengan 2 pangkat X? Itu karena permisalan yang ada di atasnya tadi. Tujuannya untuk apa, Bu? Untuk mempermudah. Jadi permisalan itu untuk mempermudah ketika mengerjakan. Iya, Bu. Oke. Dari materi kita hari ini, persamaan eksponensial, ada yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Oke, silahkan. Jadi menurut pemahaman saya, persamaan eksponen adalah persamaan yang pangkatnya itu mengandung variabel dan tidak menutup kemungkinan bilangan pokoknya juga mengandung variabel. Ya. Terus penyelesaian persamaan eksponensial itu dapat ditentukan: 1. Jika A pangkat fx sama dengan A pangkat n, maka penyelesaiannya fx sama dengan n. A pangkat fx sama dengan 1, maka fx-nya adalah 0. A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka fx sama dengan gx. A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, maka fx-nya sama dengan 0. Atau jika hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx, maka kemungkinan himpunan penyelesaiannya hx sama dengan 0, hx sama dengan 1, hx sama dengan negatif 1, fx sama dengan gx. Sudah, Bu. Oke, jadi ketika ada syarat A lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 1, kemudian B lebih besar dari 0, B tidak sama dengan 1, fx, gx, dan hx, maka penyelesaian eksponennya seperti itu ya. Oke, untuk tugas kalian di rumah silahkan dikerjakan di buku paket halaman 98. Dikumpulkan minggu depan, kita koreksi bersama. Baik, Bu. Oke, silahkan ketua kelas untuk menutup pertemuan kali ini. Sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Selesai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.